Halo para pecinta horor, apa kabar? Selamat datang di KP YouTube channel. Kali ini kita akan menceritakan alur film Love and Monsters. Film ini dibuat di tahun 2020. Pesan apa yang bisa kita petik dari film ini? Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, diceritakan dunia mengalami kiamat. Berawal dari sebuah asteroid raksasa yang dinamai Agatha 616. Asteroid ini akan menabrak bumi. Dan negara-negara di bumi menembakkan roket-roket mereka untuk meledakkan asteroid ini. Ternyata, akibat ledakan di angkasa, zat-zat kimia yang terkandung di dalam roket itu turun ke bumi dan mengakibatkan hewan-hewan di bumi bermutasi menjadi monster dan memangsa semua manusia di bumi. Hewan-hewan seperti semut, kadal, kecoa, buaya, bahkan ikan mas koki semua menjadi monster raksasa. Dan manusia membutuhkan senjata tajam, bahkan senjata api untuk membunuh monster-monster yang telah bermutasi menjadi raksasa itu. Serangan monster-monster itu menyebabkan populasi manusia berkurang sebanyak 95% selama setahun. Manusia yang selamat, mereka hidup berkelompok dan bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Salah satu manusia yang bersembunyi di dalam bunker adalah seorang pemuda bernama Joel. Di dalam koloninya, orang-orang hidup berpasangan. Bahkan ada yang melahirkan bayi selama hidup di bunker itu. Hanya saja, si Joel saja yang masih menjomblo. Mereka mempunyai sapi yang bernama Gertie yang bisa diperah susunya. Dan untuk kebutuhan makanan, mereka mengambil sebisanya dari luar bunker. Awalnya gampang, tetapi sekarang menjadi lebih susah karena semakin berkurangnya amunisi untuk senjata api mereka. Mereka pun terpaksa membuat senjata rakitan sendiri seperti busur panah dari alat-alat seadanya. Joel bertugas sebagai juru masak di bunker itu. Terkadang dia suka ngobrol dengan sebuah robot yang bernama Mavis. Robot sudah mati karena kehabisan baterai. Saat Joel sedang berlatih menembak busur, tiba-tiba ada monster yang menerobos masuk ke dalam salah satu ruang di bunker mereka. Beberapa laki-laki di situ langsung bersiap-siap menghadapi monster itu. Joel ingin ikut, tapi mereka menyuruhnya untuk tinggal. Karena mereka merasa Joel tidak bisa diandalkan dalam situasi itu. Sekelompok pria itu pun pergi mencari monster. Sementara orang-orang yang tinggal, mereka memonitor melalui sebuah tablet. Mereka melihat monster berhasil melukai salah satu pria itu. Joel kemudian langsung pergi untuk menolong mereka. Saat Joel sedang mengendap-endap, tiba-tiba monster itu muncul di hadapannya. Joel hanya bisa terdiam dan terpaku. Monster itu mendekat dan berada di atas kepala si Joel, bersiap untuk memakannya. Tiba-tiba, untungnya teman-temannya datang dan menebas monster itu hingga kepala yang terpisah dari badannya. Kemudian scene berpindah mundur ke 7 tahun sebelumnya. Tampak si Joel dan pacarnya waktu itu yang bernama Amy sedang berada di dalam mobil di atas bukit. Joel sedang menggambar muka Amy yang hasilnya seperti gambar anak TK. Amy memberi hadiah berupa buku tulis untuk Joel yang bisa digunakannya untuk menggambar. Tak lama kemudian, tiba-tiba kota mereka diserang oleh monster. Mereka pun kabur. Balik ke waktu sekarang, tampak Joel telah mengisi buku hadiah dari Amy dengan gambar-gambar monster yang hasilnya sudah tampak lebih bagus. Ia menggambar monster-monster yang ia temui dan menulis catatan-catatan yang mungkin berguna di masa depan. Joel kemudian berpindah ke radio CB. Ternyata dengan radio itu ia bisa menghubungi bunker Amy yang terletak cukup jauh dari bunker mereka. Ia pun berkesempatan berbicara dengan Amy. Ia ingin mengulang lagi masa-masa berduaan dengan Amy. Ternyata ia belum bisa move on dari Amy selama 7 tahun ini. Saat sedang berbicara, tiba-tiba radio mati. Amy? Scene kembali lagi ke 7 tahun yang lalu. Joel dan Amy pulang ke rumah Joel. Tampak ayah dan ibu Joel sudah bersiap-siap untuk mengungsi. Joel mencoba mengajak Amy ikut dengannya, tetapi Amy menolak karena ia juga punya keluarga di rumah. Sebelum berpisah, Joel sempat-sempatnya bilang I love you dan ia berjanji akan menemukan Amy. Setelah flashback kejadian itu, tiba-tiba Joel berniat ingin berkunjung ke bunker Amy. Ternyata jaraknya cukup jauh, yaitu 85 mile. Sekitar 7 hari untuk berjalan kaki ke tempat itu. Ia pun mengutarakan niatnya itu ke orang-orang di koloninya. Dan tentu saja mereka tidak setuju dengan ide gila si Joel itu. Dengan tekad bulat, Joel pun memutuskan untuk tetap pergi. Ia membawa beberapa bekal makanan, busur panah rakitan, dan radio. Kelompoknya awalnya berat melepaskan. Tetapi karena keteguhan hati si Joel, mereka pun merelakannya. Mereka malah memberi hadiah peta kepada Joel. Dan juga memberikan nasihat-nasihat agar ia bisa selamat di luar sana. Dan saat itu pun tiba, ia sudah berada di luar.
Bunkernya ternyata berada di tengah padang rumput. Joel pun mulai berjalan ke arah barat yang sebenarnya ia tidak yakin itu adalah arah ke barat. Tibalah ia di suatu perumahan. Ia menemukan sebuah kolam di sebuah rumah. Awalnya tampak ada mata yang muncul di permukaan kolam. Tak berapa lama kemudian ternyata mata itu adalah milik seekor monster kodok raksasa. Kodok raksasa itu muncul ke permukaan. Dan seperti yang terjadi sebelumnya, si Joel hanya bisa terpaku. Saat kodok itu mengeluarkan lidahnya yang panjang, Joel berhasil menjatuhkan tubuhnya ke samping. Ternyata ada anjing yang muncul secara tiba-tiba dan mendorong tubuh Joel ke samping. Joel berdiri dan berusaha kabur, tetapi ia terkena lidah panjang dari kodok raksasa itu. Saat terjatuh, lidah itu mencoba menarik kaki Joel. Untungnya si anjing tadi berhasil menggigit lidah itu dan Joel pun berhasil kabur. Joel mengikuti anjing itu. Ternyata anjing itu tinggal di dalam sebuah bus. Di dalam bus itu Joel beristirahat sejenak. Dan ia baru mengetahui kalau anjing itu bernama Boy dan pemiliknya telah meninggal dunia. Joel menemukan dress berwarna merah langsung direbut oleh si Boy. Ternyata baju itu adalah dari pemilik Boy sebelumnya. Okay, I won't touch it again. Keesokan harinya, Joel melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, ia menemukan lipstik dan membawanya pergi. Si Boy mengikuti Joel pergi, ia menemukan tuannya yang baru. Tak lupa, si Boy membawa dress merah tadi. Di tengah perjalanan Joel menemukan buah beri, tapi Boy menyuruhnya untuk tidak memakannya. Joel pun menggunungkan niatnya untuk memakan buah beri itu. Singkat cerita, Joel tiba-tiba masuk ke dalam suatu lubang. Ternyata lubang itu adalah sarang dari monster berbentuk ulat raksasa yang memangsa manusia. Karena di situ terdapat banyak tulang-tulang manusia. Di dalamnya banyak terdapat lubang-lubang kecil. Dan dari situ keluar ulat-ulat itu yang menyerang Joel. Untungnya ada orang yang melemparkan tali ke arah Joel dan menarik Joel keluar dari lubang itu. Kemudian mereka meledakkan sarang monster itu dengan granat. Mereka adalah seorang bapak bernama Clyde dan seorang anak cewek kecil bernama Minnow. Monster yang baru saja menyerang Joel itu adalah Sun Gobbler. Joel pun ikut pergi bersama mereka. Minnow senang melihat ada anjing yang ikut dengan si Joel. Mereka berdua heran kenapa si Joel ada di luar situ sendirian. Mereka menuduh Joel adalah seorang pencuri makanan di koloninya sehingga ia diusir. Selama perjalanan, mereka berdua mengajari Joel mengenai monster-monster yang pernah mereka temui dan hal-hal untuk bisa bertahan hidup. Oleh Minnow, Joel diajari untuk menembak menggunakan busurnya supaya tepat sasaran. Minnow mengajari Joel cara supaya bisa menembak tepat sasaran dengan mantra "A needle through water" atau jarum yang melalui air. Rupanya mantra itu manjur buat Joel. Hey, that was pretty close. Kedua orang ini sebenarnya ingin pergi ke daerah pegunungan di sebelah utara. Tetapi mereka berniat mengantarkan Joel sampai ke suatu titik. Barulah nanti mereka akan berpisah arah di sana. Malamnya mereka berhenti untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba Clyde menyuruh mereka untuk berjalan lagi. Karena mereka tidak bisa berdiam lama-lama di suatu tempat. Selama perjalanan, Joel semakin mahir menembak busur panahnya dan semakin terbiasa dengan kebiasaan bertahan hidup mereka. Clyde juga mengajarkan bahwa ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menangkal racun monster. Dan ia mengajarkan tentang ratu monster Sun Gobbler, yang ciri-cirinya mempunyai sirip besar dan mengikuti arah bunyi-bunyian yang ditimbulkan mangsanya. Akhirnya mereka pun tiba di titik perpisahan. Minnow sedih harus berpisah dengan Joel. Tetapi setelah diberi hadiah lipstik, Minnow pun merelakan Joel pergi. Sebagai salam perpisahan dari Clyde, ia memberikan Joel sebuah granat dan menyuruhnya menghitung 5 detik bila ia mau menggunakan granat itu. Tibalah di suatu rawa-rawa, Joel ingin tetap jalan, tapi Boy terlihat ketakutan dan bersembunyi di bawah sebuah perahu bebek-bebekan. Joel menyuruhnya keluar. Tiba-tiba muncul sebuah monster lipan raksasa dari dalam tanah tepat di bawah perahu itu. Joel mengeluarkan busurnya dan sudah bersiap membidiknya. Namun, antara sadar dan tak sadar, memori Joel kembali ke masa ketika ayah ibunya terjebak di dalam mobil. Joel berusaha membuka pintu mobil, tetapi tidak berhasil, dan ada monster raksasa di sekitarnya. Joel hanya bisa mematung saat itu. Ibu Joel menyuruhnya pergi dan tak disangka, Joel tiba-tiba tersadar, si monster lipan terlihat berusaha membalik kapal. Dia pun bertekad untuk menyelamatkan Boy, agar kejadian seperti orang tuanya tidak terulang lagi.
Ia mulai menembaki sang monster dengan busur panahnya dan Joel sangat senang ia akhirnya bisa membunuh monster. Monster killers. Malamnya, mereka kehujanan dan berteduh di sebuah penginapan yang kosong. Ternyata di dalamnya ada robot Mavis yang masih hidup. Joel terkesima bertemu robot itu. Ia pun bercakap-cakap dengan robot itu. Mavis ternyata hanya punya waktu 51 menit untuk hidup dengan kondisi baterai yang ada sekarang. Joel kemudian menggunakan listrik dari Mavis untuk menyalakan radionya. Ia lalu menghubungi Amy menggunakan radionya, dan ia berhasil menghubungi Amy. Amy merasa khawatir atas keadaan Joel. Yeah, it's good to hear yours too. Joel berbincang dengan Amy sampai tiba-tiba transmisi terhenti karena baterai si Mavis lowbat. Mavis meminta Joel untuk membawanya keluar karena ia sudah lama di dalam ruangan itu. Mereka kemudian duduk di teras. Joel curhat ke Mavis mengenai perjalanannya untuk bertemu Amy. Mavis berpendapat perjalanannya itu sangat romantis, dan Mavis memberi semangat kepada Joel. Kemudian Mavis memperlihatkan foto-foto ayah dan ibu Joel yang ada di dalam database-nya. Joel pun terkenang kembali masa-masa itu, dan ia menangis karena merindukan kedua orang tuanya. Kemudian ia memeluk Mavis. Tiba-tiba di depan mereka lewat sekawanan ubur-ubur terbang yang menyala-nyala. Terlihat sangat indah di malam hari. Tak lama kemudian Mavis pun mati karena kehabisan baterai. Paginya Joel kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ia menemukan lubang besar yang terlihat seperti sarang Sun Gobbler. Boy berlari menjauh, Joel mengejarnya. Tiba-tiba muncul sesuatu dari dalam tanah. Ternyata itu adalah sang ratu Sun Gobbler. Joel berusaha mengalihkan perhatian Sun Gobbler. Kemudian ia lari. Ratu itu mengejarnya. Joel tiba di pinggir sungai dan ia terjatuh. Setelah tersadar, buru-buru dia mendekati Boy yang berlindung di balik bangkai pohon tua. Tiba-tiba kemudian sang ratu pergi. Mereka sementara aman. Boy melihat dress merahnya terlempar oleh angin ke sungai, dan ia mengejarnya. Sang ratu mendengar suara Boy langsung datang ke arahnya. Joel buru-buru berlari ke arah tasnya dan mengambil granat yang dulu diberikan oleh Clyde. Kemudian Joel tercebur ke dalam sungai. Ia berteriak kesenangan karena berhasil membunuh sang ratu. Kemudian berenang ke seberang sungai. Setelah tiba di pinggir sungai, Joel melihat di tubuhnya telah menempel lintah-lintah besar. Ia berteriak ketakutan sambil melepas lintah-lintah itu. Joel kesal dan memarahi Boy karena lebih mementingkan dress merah itu daripada keselamatan mereka. Boy kemudian pergi meninggalkan Joel karena merasa bersalah. Joel melanjutkan perjalanannya sendiri, namun tiba-tiba ia merasa tidak enak badan. Ternyata ia terkena racun dari lintah-lintah yang tadi menggigitnya. Di saat ia tersungkur di tanah, ia melihat tanaman yang dulu pernah diberitahu Clyde, yang berkhasiat sebagai penangkal racun lintah itu. Joel pun segera memakan tumbuhan itu. Joel kemudian melanjutkan perjalanan dengan linglung. Ketika ia terduduk di tanah, tiba-tiba muncul Amy. Joel senang. Amy tak percaya Joel bisa melakukan perjalanan itu. Tak lama kemudian Joel pingsan. Ketika Joel bangun dari pingsannya, ia bangun di atas kasur dan melihat Amy berada di ruangan itu. Amy kemudian mengecek keadaan Joel. Amy memberitahu Joel kalau ada seorang kapten kapal dan krunya yang datang secara tiba-tiba ke tempat mereka dan akan membawa mereka semua ke tempat yang aman dari monster-monster itu. Kemudian mereka keluar dari dalam bunker. Ternyata bunker itu terletak di pinggir pantai. Keadaan di situ terlihat lebih menyenangkan daripada keadaannya di bunker Joel. Joel pun diperkenalkan oleh Amy kepada kru-kru kapal yang ia bicarakan sebelumnya. Mereka adalah Dana dan Rocco. Dana memiliki senjata rakitan yang ada di lengan tangannya. Tak lama kemudian, sang kapten pun muncul. Ia bernama Kapten Brooks Wilkinson, yang mengaku dari Angkatan Laut Australia. Ia menunjukkan kapalnya di kejauhan. Kemudian Sin berpindah ke kamar Amy. Ia sedang berkemas untuk kepindahannya. Joel mengungkapkan perasaannya ke Amy untuk mengetahui apakah Amy masih memiliki perasaan yang sama seperti dulu. Ternyata Amy sudah berubah sekarang. Ia malah merasa Joel seharusnya tak perlu datang menemuinya, karena Amy baru saja kehilangan seseorang yang sangat berarti 1 tahun yang lalu. Mengetahui keadaan itu, Joel merasa seperti orang bodoh. Seharusnya ia bertanya dulu sebelum datang ke tempat Amy. Amy mengajak Joel untuk pergi bersamanya naik kapal. Amy percaya itu adalah kesempatan mereka untuk selamat. This is our shot at survival.
Malam itu, mereka mengadakan makan malam bersama kru dari kapal. Sang kapten menceritakan pengalamannya bertemu monster di depan semua orang di situ. Ia meyakinkan mereka semua kalau hidup di tengah laut adalah lebih aman dibandingkan hidup di daratan. Namun Joel menyanggah hal itu, karena ia mampu bertahan hidup 7 hari di luar sana, dan pasti orang-orang lain pun dapat melakukan hal yang sama. Tapi ia tidak punya rencana bagaimana caranya supaya mereka bisa bertahan hidup di daratan. Semua orang menertawakannya. Joel kemudian meminjam radio untuk menghubungi bunkernya, namun tidak ada jawaban. Ia diberi bir dan cemilan untuk menemaninya. Saat sedang melihat peta yang diberikan oleh temannya, tiba-tiba ia mendengar suara teman-teman di koloninya di radio. Ia pun bercerita kepada teman-temannya tentang perjalanannya. Namun tak lama, tiba-tiba transmisi radio terputus. Oh, guys, can you hear me? Guys? Kemudian Joel melihat cemilannya. Ternyata itu adalah buah beri yang seharusnya tidak boleh dimakan. Ia pun ingat kata-kata Clyde tentang monster yang berbeda dengan cerita sang kapten, dan itu membuat Joel tersadar bahwa ada yang tidak beres dengan Kapten Brooks. Joel bergegas menemui Amy. Sayangnya Amy sedang mabuk. Tiba-tiba semua orang di tempat itu tumbang karena pingsan, dan Joel ditonjok oleh Dana hingga pingsan. Ketika Joel sadar, ia beserta penghuni koloni itu telah diikat oleh kru kapal. Kemudian Dana meledakkan tower radio. Ternyata kru kapal itu tidak berniat membawa mereka ke tempat aman di tengah laut, melainkan hanya mengambil perbekalan untuk mereka bawa ke kapal mereka. Mereka adalah kelompok pencuri makanan. Dan ternyata selama ini kapal tersebut bukan dijalankan oleh mesin dengan tenaga bahan bakar, karena bahan bakar di bumi sudah tidak tersedia lagi. Sang kapten pun menunjukkan apa yang menggerakkan kapal mereka. Orang-orang pun lari dan bersembunyi. Amy dan Joel berusaha melepaskan ikatan di tangan mereka. Ikatan itu berhasil dilepaskan. Amy kemudian menghajar kru kapal itu. Joel berusaha melawan monster itu dengan sebuah tombak panjang, dan ia pun maju dengan tombaknya. Dan semua orang terperangah akan keberhasilan Joel. Saat Joel akan membunuh monster itu, tiba-tiba sang kapten memencet alat yang ia bawa, dan monster kepiting tersentrum. Amy yang tersadar kemudian menyerang Dana. Mereka pun berantem. Kapten Brooks memencet kembali alatnya dan membuat monster itu membalikkan tubuhnya dan mulai menyerang orang-orang di sana. Joel terbangun dari pingsannya. Kemudian tiba-tiba muncul Boy. Boy menggonggong ke arah monster kepiting. Kapten Brooks kemudian menyuruh Dana untuk menembak Boy. Tetapi tembakan itu meleset dan malah mengenai monsternya. Amy menghajar Dana habis-habisan sampai senjatanya terlepas. Kapten Brooks turun tangan dan berhasil menonjok muka Amy. Joel menyuruh Boy untuk membangunkan Amy. Sementara itu, kru kapal kabur dengan kapal karet. Joel kembali melawan sang monster. Tiba-tiba capitnya memegang kaki Joel dan mengangkatnya. Amy yang baru saja datang dengan membawa senjata Dana. Joel menyuruh Amy untuk melemparkan senjata itu kepadanya agar ia bisa menembak mulut monster itu. Namun begitu Joel melihat mata monster itu, ia merasakan penderitaan oleh monster itu yang disentrum oleh Kapten Brooks. Lalu alat yang dipakai oleh Kapten Brooks tidak berfungsi lagi dan monster itu pun bebas. Ia melepaskan Joel, kemudian pergi dan memburu Kapten Brooks dan krunya. Monster itu mengamuk. Seluruh orang di koloni Amy berterima kasih kepada Joel. Joel berbicara ke Amy kalau ia memutuskan untuk balik ke koloninya. Ia juga mengajak Amy untuk pergi ke pegunungan, yang dipercaya di sana lebih aman dari monster. Kemudian mereka berpelukan sebelum berpisah, dan perjalanan Joel kembali ke koloninya pun dimulai bersama si Boy. Singkat cerita, ia sampai ke bunkernya dan bertemu dengan semua teman-temannya. Mereka merasa girang bertemu Joel lagi. Ia menyebarkan ceritanya melalui radio dan berencana untuk pergi ke atas gunung yang lebih aman. Ia menyuruh orang-orang untuk berhenti sembunyi di bunker dan mulai keluar. Ia saja bisa bertahan hidup. Tentu orang-orang lain seharusnya bisa juga bertahan hidup di luar sana seperti dia. Dan tampak orang-orang di bunker mulai keluar dari tempatnya dan mengembara ke tempat yang lebih aman. Di akhir film, tampak Clyde dan Minnow yang telah berada di atas gunung. Mereka berbincang ngalur ngidul dan film pun berakhir. Jadi pesan yang bisa diambil dari film ini ialah pantang menyerah. Harus berusaha sekuat tenaga dan belajar hal-hal baru. Jangan hanya statis di satu tempat saja.
Kita harus keluar dan mengeksplorasi kesempatan-kesempatan baik di luar sana. Oke teman-teman, segini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.